Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak kami sekalian. Sekarang kita lanjutkan matematika peminatan yang minggu lalu, yaitu statistik deskriptif distribusi binomial. Di sini kita akan menentukan rata-rata peluang, varians, dan simpangan baku dari peluang. Untuk menentukan rata-rata atau mu, udah kamu pelajari nanti itu di matematika wajib. Mu sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan N XI F XI. Artinya di sini X1 kali Fx1 ditambah X2 kali Fx2 ditambah X titik tambah Xn kali Fxn. X1 data pertama kali peluang pertamanya dan sampai data terakhir kali peluangnya. Nah, untuk menentukan ragam atau untuk menentukan varians dan simpangan baku, ini untuk menentukan varians, ini T kuadrat torsi ini. T kuadrat sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan N XI kuadrat Fxi dikurang rata-rata kuadrat. Sedangkan untuk mencari simpangan baku, akar dari varians ini, akar dari T kuadrat torsi kuadrat. Selain rumus di atas, secara khusus rata-rata peluang, varians, dan simpangan baku untuk distribusi binomial dicari dengan rumus mu sama dengan N kali P. Ini torsi kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Baru torsi sama dengan akar dari varians. Kita lihat contoh. Setelah dilakukan penelitian bertahun-tahun terhadap hasil panen buah jeruk, diketahui setiap 1000 buah jeruk yang akan dipanen terdapat 100 buah yang busuk. Jika diambil 3 buah jeruk secara acak, tentukanlah A. Rata-rata peluangnya, B. Ragam dan simpangan bakunya. Ini contoh soal yang pertemuan pertama saya buat. Kita jawab, PX nilai peluangnya itu 1. Kita lihat peluang untuk yang 0, tidak ada yang busuk. Peluang 1 busuk, peluang 2 busuk, peluang 3 busuk. Ini udah kita cari minggu yang lalu. Yang untuk 0 tidak ada yang busuk 0,729. Untuk 1 yang busuk 0,243. Untuk 2 yang busuk 0,027. Untuk 3 semuanya yang busuk 0,001. Seandainya kita jumlahkan, ini adalah 1. Itulah pembuktian bahwa peluang daripada ini adalah 1. Nah, kita akan mencari rata-rata sesuai dengan rumus. Rata-rata untuk sigma I dimulai dari 1 sampai dengan N X1 Fx1 sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan 4 X1 Fx1. Artinya mulai dari 0, karena dia 0, 1, 2, 3 itu maksudnya itu. Ini untuk 1, ini untuk 2, ini untuk 3, ini untuk 4. Berarti X1 kali Fx1 yang untuk semuanya tidak ada yang busuk, yaitu yang 0. 0 kali peluangnya itu 0,729. Artinya X1 Fx1 tambah X2 kali Fx2 tambah X3 Fx3 tambah X4 Fx4. 0 kali 0 artinya ini yang 0 ini yang 1 yang busuk, ini yang 2 yang busuk, ini yang 3 yang busuk. Tidak ada yang busuk yang 0. 0 kali peluangnya itu 0,729 tambah 1 kali 0,243, 1 yang busuk, 2 yang busuk kali 0,027, 3 yang busuk, 3 kali 0,001. Kita kalikan, inilah hasilnya. Sama dengan hasilnya penjumlahannya 0,300 setelah dijumlahkan sama dengan 0,3. Secara khusus pakai rumus kita itu P sama dengan 0,1, Q sama dengan 0,9, mu rata-rata sama dengan N kali P. N-nya ada 3. 3 kali 0,1 sama dengan 0,3. Jadi sama. Ini pakai rumus, ini pakai rumus khusus 0,3. B. Ragam. Torsi kuadrat sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan X1 kuadrat Fx1 dikurang rata-rata kuadrat. Ikutin, sama dengan 0 kuadrat kali 0,729. Tidak ada yang busuk.
tambah 1 yang busuk 1 kuadrat 0,243 tambah 2 kuadrat kali 0,027 tambah 3 kuadrat dikali peluangnya 0,01 dikurang rata-rata tadi 0,3 kuadrat sama dengan ini 0, ini hasil perkaliannya 0,243, ini hasil perkaliannya 0,108 ditambah ini 9 kali ini 0,09 dikurang 0,3 kuadrat sama dengan 0,09 sama dengan 0,36 dikurang 0,09 sama dengan 0,27. Oke, sedangkan kalau untuk mencari apanya, simpangan bakunya akar dari varians. Akar dari 0,27 sama dengan 0,52. Nah, kita lanjutkan secara khusus. Secara khusus, torsi kuadrat sama dengan N kali P kali Q. N-nya 3. 3 kali 0,1 kali 0,9 itu tadi sudah ada P 0,1 Q-nya 0,9 1 dikurang ini sama dengan 0,27 kan sama dengan yang tadi, maka ini simpangan baku sama dengan akar dari 0,27 sama dengan 0,52. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini langsung bisa dihitung dengan secara khusus, nggak usah pakai rumus yang panjang. Mencari rata-rata sama dengan N kali P. Mencari varians, ini rumusnya T kuadrat torsi kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Mencari simpangan bakunya akar dari N kali P kali Q. Itu secara langsung kalau ada soal. Nah, untuk anak-anak kami kalau apa diulang lagi, diperhatikan. Karena contoh ini adalah contoh minggu yang lalu. Saya hanya melanjutkan mencari rata-rata dan simpangan baku dan ragamnya. Oke, contoh kedua. Kita lihat. Dalam suatu pertandingan sepak bola, David Beckham melakukan tendangan penalti. Peluang dia melakukan gol 3/5. Berarti P-nya 3/5, Q-nya berapa? 1 dikurang 3/5 menjadi 2/5. Jika ia melakukan tendangan sebanyak 6 kali, berapakah peluang? A. 2 kali gol. B. 3 kali gol. C. Paling sedikit 3 kali gol. D. Paling banyak 2 kali gol. E. Rata-rata peluang. Terakhir, F. Ini ragam atau torsi kuadrat dan simpangan bakunya. Jawab. N-nya 6, P 3/5, Q 2/5. Dari mana ini? 1 dikurang 3/5. Berarti peluang 2 kali gol. Berarti sesuai dengan rumus binomial B 2 karena 2 kali gol. 2 dari 6, 3/5. P-nya 3/5. Sama dengan 6 kombinasi 2 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 4. Dari mana? Pangkat 4, 6 dikurang 2, 4. Itu sudah ada minggu yang lalu. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Selisih kalau kombinasi. Kalau peluang ini nggak ada, duanya tinggal 6 faktorial per 4 faktorial. Kali 3/5 pangkat 2 kali 2/5 pangkat 4. Hasilnya ini dikalikan. Ini 9/25, ini 16/625, sedangkan ini mati sampai 4. 6 kali 5 per 4 habis, tinggal 2 kali 1 ini. 2-nya dicoret jadi 3, 5-nya dicoret tinggal 5. 5 kali 625, 3125. 3 kali 9 kali 16, 432 atau 0,138. Biasanya seperti ini jawabannya. 432 per 300, 3125. Itulah peluang 2 kali melakukan gol. Tepat dia 2 kali melakukan peluang 2 kali gol. Bagaimana kalau 3 kali gol? Berapa peluangnya? Berarti binomialnya 3 dari 6, 3/5 sama dengan peluangnya 6 kombinasi 3 kali. P-nya 3/5 pangkat 3. Dari mana? Dari sini 3 kali. Q-nya 2/5. Dari mana 3 lagi? 6 dikurang 3. 3. Sama dengan inilah hasil perkaliannya.
Ini hasilnya 8 per 125, ini 27 per 125, ini 6 faktorial per 3 faktorial kali selisihnya 3 faktorial. Habis 3 tinggal 6 kali 5 kali 4, tinggal 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 6-nya habis. 5-nya habis, ini 25, tinggal dikalikan 4 kali 27 kali 8, ini 864, ini tinggal 5 kali, ini tinggal tadi habis 5 tinggal 25, 25 kali 125, 3125. Jadi peluang dia dapat melakukan 3 kali gol adalah 864 per 3125. C tadi paling sedikit 3 kali gol. Berarti paling sedikit bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Tidak boleh 7. Kenapa tidak boleh? Karena dia hanya dapat melakukan 6 kali tendangan. Paling sedikit 3 kali gol, berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Kita carilah satu-satu peluangnya untuk 3, baru nanti kita jumlahkan. Peluang untuk 4, peluang untuk 5, peluang untuk 6-6-nya gol. Kalau tadi 3 sudah ada ini, tinggal 4 lah ini, pakai rumus seperti tadi. 6 kombinasi 4 kali P pangkat 4 kali Q pangkat 2, 6 kurang 4, 2. Udah tinggal menghitung kita. Oke, kita hitung, hasilnya menjadi 972 per 3125. Bagaimana kalau peluang 5 kali gol dari 6 tendangan? Berarti 6 kombinasi 5 kali P pangkat 5 kali Q pangkat 1. Dari mana 1? 6 kurang 5. Oke, ini hasil perhitungannya. 6 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial. Kali 3 pangkat 5, 243. 5 pangkat 5, 3125. 2 pangkat 1, 2. 5 pangkat 1, 5. Hasilnya jadi ini 6. Kalikanlah. 6 kali ini kali ini. 6 kali 243 kali 2, jawabannya 2916. 3125 kali 5 menjadi 15.625. Baru peluang ke-6-6-nya gol. Peluang 6 ke-6-6-nya gol dari 6 kali. Berarti 6 kombinasi 6 kali P pangkat 6 kali Q pangkat 0. 6 dikurang 6, 0. Berarti sama dengan 1 kali 3 pangkat 6, 729, 5 pangkat 6, 15.625. 2 per 5 pangkat 0, 1. Hasilnya, kita jumlahkanlah. Paling sedikit 3 kali gol. Peluangnya berapa? Yang untuk 3 ini, untuk 4 ini, untuk 5 ini, untuk 6 ini. Kita samakan penyebut. Ya kan? Ini kali 5. Kali 5 ini. Kali 5 ini biar sama 15.600. Kali 5 ini, kali 5 ini hasilnya ini. Hasilnya ini. Jadi 12.840 per 15.625. Itulah peluang paling sedikit 3 gol. Yang D, paling sedikit 2 gol. Paling sedikit 2 gol. Berarti paling sedikit, paling banyak 2 gol. Paling banyak 2 kali gol. Paling banyak berarti bisa tidak ada, bisa 1, bisa 2. Kalau 3 tidak lagi karena paling banyak 2. Paling banyak 3 berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Paling banyak 4 gol. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi inilah kita hitung. Mulai dari 0. 0 berarti 6 kombinasi 0 kali 3 per 5 pangkat 0 kali 2 per 5 pangkat 6. Jawabannya menjadi ini kan 1, ini 1, ini 2 pangkat 6, 64, 5 pangkat 6 tadi sudah 15.625, berarti 64 per 15.625. Bagaimana kalau ada soal seperti nanti ujian? Ya hitung sendirilah, tapi nggak mungkin sebanyak ini, mungkin hanya 2 kali gol yang ditanya. Oke, kalau yang 1 kali gol dari 6 kali tendangan, berarti 6 kombinasi 1 kali P pangkat 1 kali Q pangkat 5. 6 kurang 1. Ini perhitungannya 6 faktorial per 1 faktorial kali 5 faktorial kali 3 per 5 pangkat 1 kali 2 pangkat 5, 32 per 3125. Dikalikan hasilnya menjadi 576 per 15.625. Nah, sekarang bagaimana
Karena tadi yang 2 kali gol sudah ada sebelumnya. Jadi tinggal kita lanjutkanlah. Yang 0, yang 1 kali tendangan gol, yang 2 kali tendangan gol. Ini tadi sudah ada jawaban sebelumnya. Paras 32 per 3125. Kita jumlahkan, kita samakan penyebut. Per 15.625. Sama dengan ini dikali 5, ini dikali 5. Sama dengan 2.800 per 15.625. Yang E, ini cara langsung aja saya buat rumus. Rata-rata sama dengan N kali P. N-nya sebanyak berapa? 6 kali tendangan. P-nya berapa? 3 per 5. Berarti 18 per 5. Yang terakhir, ragam. T kuadrat torsi kuadrat sama dengan N kali P kali Q. N-nya 6, P-nya 3 per 5, Q-nya tadi 2 per 5. Kalikan. 6 kali 3 kali 2. Berarti 36. Per 5 kali 5, 25. Berarti sama dengan 36 per 25. Sedangkan simpangan bakunya sama dengan akar dari sini. Akar dari 36 per 25. Akar dari 36, 6. Akar dari 25, 5. Jadi 6 per 5. Begitulah cara untuk menentukan rata-rata dan ragam dan simpangan baku dari peluang binomial. Semoga anak kami paham dan maklum. Nanti kerjakanlah tugas sesuai dengan petunjuk. Sekian dan terima kasih.